Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SD Alam Bambu Hijau Tanah Laut. Di sekolah kami ada mata pelajaran bahasa asing yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab dari kelas 1 sampai kelas 6. Perkenalkan, saya Rosin sebagai guru bahasa Inggris. Perkenalkan, saya Maulida sebagai guru bahasa Arab. Hari ini kami akan melaksanakan komunitas belajar tahap evaluasi karena kami sudah melaksanakan refleksi awal, perencanaan, dan implementasi di minggu-minggu sebelumnya. Evaluasi kami hari ini berfokus pada kelas bawah, yaitu kelas 1, 2, dan 3 tentang mata pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi juga Bu Rosi, alhamdulillah. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Hari ini kita akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran untuk kelas bawah ya Bu, untuk pelajaran bahasa Inggris dan bahasa Arab untuk kelas 1, 2, dan 3. Untuk kelas 1, apakah ada kendala Bu? Oh iya, ada Bu. Karena kelas 1 ini kebetulan mereka karena baru belajar membaca dan menulis, dan dalam bahasa Arab karena ada tulisan Arab-Arabnya, jadi mereka terkendala dalam membacanya. Oh, sama dong. Berarti seperti bahasa Inggris juga, mereka terkendala masalah bacaan karena antara huruf dan pelafalan itu berbeda kan? Iya. Lalu bagaimana cara Ibu agar anak-anak tetap bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan? Kalau saya minta karena bahasa Arab masih belajar tentang kosakata dan mencari arti-artinya, jadi mereka saya minta untuk mencari yang tulisannya mirip dengan yang ada di soal dan ada di buku mereka, baru mereka bisa menjawabnya. Oh, sama. Saya juga seperti itu untuk bahasa Inggris. Saya meminta anak-anak untuk mencari kalimat yang sama persis seperti yang ada di buku. Kemudian saya juga mengajarkan lagu-lagu tentang kosakata pada mereka agar mereka bisa dengan cepat mengenal kosakata tersebut. Selain itu, saya juga meminta mereka untuk mewarnai gambar, misalnya gambar-gambar benda-benda yang ada di kelas seperti buku, pensil, dan sebagainya. Karena dengan cara itu mereka bisa melihat bendanya secara visual. Kemudian saya juga minta mereka untuk menghitung benda-benda yang ada di kelas karena pelajarannya adalah tentang angka. Misalnya saya minta mereka untuk menghitung jumlah pensil, buku, meja, lemari, papan tulis, dan sebagainya. Nah, dari ketiga cara tersebut semuanya lumayan efektif, namun kendala membaca masih terjadi karena anak-anak hanya bisa mengenal huruf atau tulisan yang mereka hafalkan saja, Bu. Iya. Wah, ide bagus, nanti akan saya terapin juga untuk di kelas saya supaya anak-anak bisa menghafal lebih cepat. Untuk bahasa Inggris, tindak lanjut dari saya adalah saya akan mencoba minta anak-anak untuk mengulang-ulang kembali kosakata dan tulisannya agar mereka terbiasa dengan tulisan tersebut. Karena mereka sudah bisa membaca dalam bahasa Indonesia dan juga sudah hafal dari kosakatanya. Jadi menurut saya itu akan lebih mudah bagi mereka untuk belajar kosakata bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Arab bagaimana Bu? Mungkin untuk bahasa Arab nanti akan saya selipkan pelajaran mengenal huruf-huruf hijaiyah Bu, agar mereka bisa mengenal huruf-hurufnya dan nanti supaya mereka bisa membaca bahasa Arab sedikit demi sedikit. Mungkin itu aja solusi yang bisa saya terapkan untuk saat ini. Nanti kemungkinan jika ada lagi mungkin akan saya tambahkan di pembelajaran selanjutnya mengikuti perkembangan siswanya. Oh, baik Bu. Sekarang kita lagi kelas 2 ya Bu. Untuk kelas 2, apakah ada kendala? Untuk kelas 2 tidak ada kendala Bu, karena mereka sudah bisa membaca dan mereka sudah bisa memahami dan mereka bisa menghafal dengan cepat untuk bahasa Arab. Oh, sama saja berarti Bu. Untuk bahasa Inggris mereka juga sudah bisa membaca sendiri. Mereka juga dengan mudahnya menghafal kosakata yang ada dan mereka juga sudah bisa menjawab soal-soal yang ada. Jadi menurut saya tidak ada kendala yang berarti untuk kelas 2. Berarti kita langsung lanjut ke kelas 3 ya Bu. Untuk kelas 3 bagaimana ya Bu? Untuk kelas 3 mereka juga lebih untuk kelas 3 mereka juga dapat memahami materi
pembelajaran bahasa Arab dengan mudah Bu. Apalagi untuk menjawab soal, mereka juga sangat lebih bagus daripada kelas bawahnya, daripada baik. kelas 2 dan kelas 1. Baik. Untuk metode yang dipakai bagaimana ya Bu? Untuk metode yang saya pakai di kelas 3 ini, saya menggunakan metode menghafal menggunakan lagu anak Bu. Jadi mereka bisa dengan mudah menghafalkannya. Dan untuk menjawab soal, karena anak-anak sudah hafal lagu kosakatanya, jadi mereka dapat dengan mudah menjawab soal tersebut karena mereka sudah hafal dengan kosakatanya melalui lagu. Jadi metode menggunakan lagu ini sangat efektif ya Bu untuk kelas 2 dan kelas 3. PR kita hanya di kelas 1 untuk melatih anak-anak bisa membaca bahasa asing, bahasa Inggris dan bahasa Arab, karena pengucapan dan tulisannya sangat berbeda. Kita bisa minta bantuan ke wali kelas 1 dan juga ke guru relatif kelas 1 agar anak-anak bisa lebih cepat dan lancar dalam membacanya Bu. Benar Bu, karena tugas membaca ini merupakan tugas kita bersama, bukan hanya tugas kita sebagai guru bidang, tetapi juga tugas untuk semua guru yang masuki di kelas 1, karena semua mata pelajaran kan membaca. Iya benar Bu, apalagi kita sudah mengikuti asesmen semakin akhir semester 1. Terima kasih ya Bu untuk waktunya hari ini. Baik Bu, sama-sama. Baik, saya tutup kembali pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.